Sambut Tahun Baru 2025, Pemkab baru menggelar zikir dan doa bersama. Baru, Sulawesi Selatan, dimensitv.news.com. Sambut Tahun Baru 2025 Masehi, pemerintah Kabupaten baru menggelar zikir dan doa bersama, Selasa tanggal 31 Desember tahun 2024 malam di Barugasing Keru Adae Rumah Jabatan Bupati Baru. Kegiatan ini dihadiri Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh MSI PhD, HC Ketua DPRD Kabupaten Baru, unsur Forkopimda, Pelaksana Harian Sekda Baru, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru beserta jajaran, para asisten dan staf ahli Bupati, para pimpinan OPD, para camat, pelaksana tugas Ketua Dharma Wanita Persatuan dan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Baru dan undangan lainnya. Dalam sambutannya Bupati Suwardi Saleh mengatakan, tidak terasa setiap jam, setiap hari, setiap minggu dan seterusnya umur kita berkurang, dan yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu umur yang tersisa untuk kemaslahatan, untuk membangun daerah kita, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, ujarnya. Suwardi Saleh menuturkan, malam hari ini adalah juga merupakan momen malam pergantian tahun terakhir untuk periode masa jabatannya sebagai Bupati. Insya Allah malam ini adalah momen malam pergantian tahun terakhir yang kita ikuti bersama-sama, karena sesungguhnya masa jabatan saya berakhir hingga dilantiknya Bupati terpilih yang akan datang, ungkapnya. Lebih lanjut, ia menyampaikan di akhir periode masa jabatannya beberapa capaian yang menggembirakan telah diraih pada tahun 2024 dan tahun sebelumnya, dan tentu masih banyak hal yang belum diwujudkan karena keterbatasan yang dihadapi dan malam ini menjadi catatan-catatan refleksi akhir tahun. Beberapa capaian itu, sebut Bupati diantaranya, pada agenda demokrasi yakni pemilihan legislatif dan pilkada berjalan dengan baik, ini terwujud karena adanya kearifan lokal, kebersamaan, kekeluargaan, dan paling penting karakter religi kita semua sebagai orang baru. Kemudian, dalam pembangunan keagamaan, di tahun 2024 ini kita telah membangun Masjid Agung dan insya Allah di hari jadi Kabupaten Baru di tahun 2025 akan kita resmikan. Dirinya juga telah meminta kepada bagian Kesra Setda Baru dan Kementerian Agama Kabupaten Baru untuk mempersiapkan seleksi, untuk pegawai SARA, di mana pegawai SARA Masjid Lasinrik tetap menjadi bagian dari Masjid Agung ini. Alhamdulillah atas persetujuan DPRD Kabupaten Baru, di tahun 2025 kita telah menyiapkan insentif untuk para pegawai SARA di Masjid Agung, dan menaruh harapan Bupati terpilih berikutnya dapat melanjutkan di tahun-tahun berikutnya, ujarnya. Selanjutnya, di bidang infrastruktur seperti prasarana kesehatan, pendidikan, jalan dan jembatan telah, termasuk akses transportasi jalan kereta api dan ketahanan pangan juga telah kita tingkatkan. Demikian juga perkantoran, kita telah banyak melakukan pembenahan dan pembangunan kantor seperti kantor gabungan dinas, Labkesda, gedung KONI dan Pemuda, gedung perpustakaan dan sebagainya, ucapnya. Pada pembangunan pertanian yang di dalamnya termasuk subsektor perikanan, peternakan dan perkebunan sebagai penyokong utama ekonomi daerah kita, telah dilaksanakan melalui berbagai program. Untuk sektor pertanian kita, walaupun luas lahan 15.000 hektar lebih, kita sudah tanami sekitar 14.000 hektar dan diantaranya sudah melakukan pertanaman 2 bahkan 3 kali dalam setahun, terangnya. Termasuk program ekonomi lainnya seperti pengembangan kawasan strategis dan pemberdayaan UMKM di mana kebijakan dan program yang kita laksanakan senantiasa memperhatikan aspek pemerataan, imbuhnya. Terkhusus di bidang pembangunan, ia menerangkan capaian ini dapat dilihat dari indikator ekonomi makro daerah antara lain PDRB ADHB, dari 5,45 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 9,43 triliun rupiah di tahun 2023, PDRB per kapita meningkat dari 31,75 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 50,16 juta rupiah di tahun 2023, INDE. Pembangunan manusia meningkat dari 69,07 poin pada tahun 2016 menjadi 73,80 poin di tahun 2023, dan menjadikan Kabupaten Baru berada pada peringkat ke-8.
Lalu, angka kemiskinan menurun dari 9,45% pada tahun 2016 menjadi 8,46% di tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 7,68% pada tahun 2016 menjadi 5,89% di tahun 2023. Dan terakhir, pada bidang pemerintahan, kita telah melakukan peningkatan tata kelola yang berorientasi pada transparansi, responsibilitas, akuntabilitas dan profesional. Dikatakan kita telah memiliki mall pelayanan publik yang telah menjadi ikon dan rujukan studi tiru bagi daerah lain di wilayah Indonesia Timur, dan saat ini MPP kita telah terintegrasi digital MPP Digital sehingga masyarakat semakin mudah dalam memperoleh pelayanan seperti mendapatkan izin dengan aplikasi OSS. Begitu pula keberhasilan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kita telah berhasil secara berturut-turut 9 kali memperoleh predikat WTP, tandasnya. Menurutnya, segala capaian ini bisa diraih atas sinergitas kita bersama DPR, Forkopimda, Basnas, Kementerian Agama dan semua pihak yang bahu-membahu, bekerja sama dan berkolaborasi. Mudah-mudahan di tahun 2025 semuanya menjadi lebih baik lagi dan apa yang belum kita capai dapat terwujud. Di akhir sambutannya, sebagai bahan introspeksi diri secara spesial Bupati Suwardi Saleh membacakan puisi karya Gus Mus yang berjudul Selamat Tahun Baru Kawan. Selain zikir dan doa bersama, pada momen ini juga diisi dengan kegiatan tauziah, salat maghrib dan salat isya secara berjamaah. Sebagai tambahan ada pun yang membawakan tauziah Kepala Kantor Kemenak Baru Dr. Haji Jamaruddin SAG MAG, untuk zikir dan doa bersama dipandu Kabakes Rasetda Baru bersama Ustadz Haji Syahriadi Al-Bugishi SHIMA, dan Syamsurya Syafiin STHI. Liputan, Syahrudin Cokas, Kepala Biro Kabupaten Baru Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk DimensiTVNews.com, inspirasi membangun daerah.